Ya, Pak. Coba nganterin makanan, nasi, Bayu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was sayyidina wa habibillah wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qurrati a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil hadza wa ila yaumil ma'ad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu fadlil ju'i wal 'atshi was-sabri 'alaihima. Wa amma fadlul ju' wal 'atshi was-sabri 'alaihima qala Allah ta'ala ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
walau kana bihim khasasah. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أياما لا يأكل شيئا. واعلم أن الجوع أحد أسباب المجاهدة وبسببه تنفرد لنا في الحكمة بأهل السلوك وهو من صفات أهل الحقيقة. Bayangkan problem juga kita sudah tahu bulan wajah, bulan persiapan, bulan pembersihan, bulan standarisasi. Wajah itu bulan standarisasi dengan Allah yang khusus pada bulan itu sholat. Diambilnya masalah sholat. Mudah-mudahan kita bulan Rajab memperbaiki semua prestasi sholat. Bulan istighfar, bulan fadilah, bulan rahmat. Ya mudah-mudahan ya karena ini Rajab belasan ya komplit. Masih ada kesempatan banyak-banyak istighfar. Dan bulan Rajab itu kita namanya tak lepas dari tidak cukup di dalam memiliki keilmuan. Mungkin sebelum ini masalah sholat, mestinya bulan Rajab itu sering saya menganjurkan ini bulan perbaikan sholat. Mestinya kodok, kalau kita sholat zuhur 2 kali sholatnya. Tapi masih ada kesempatan bulan Sya'ban ini bulan catatan akhir. Kita doa tidak cukup, kita doa Allah baik di Rajabah, Rajabah ila wa Sya'bana wa Rajabah ila Ramadan. Tidak cukup. Cuma karena minimnya majelis bicara begini, kajian begini, ya mudah-mudahan kita gabung aja. Yang berlalu masih ada kesempatan bulan ini memperbaiki prestasi ibadah kita. Menjelang catatan baru yaitu nanti pada bulan Ramadan. Ini masih ada kesempatan perbaikan amal ibadah kita. Mana yang tentunya kita tahu diri kita masing-masing. Sebenarnya kalau tidak rajin sholat fardiyah dan ba'diyah atau sholat lainnya, usahakanlah sebanyak mungkin untuk menutupi kekurangan-kekurangan, terutama masalah sholat. Ya. Jadi kita bermasalah, kita menjelang mau catatan baru berulang dan merintis fitrah soalnya. Tapi kalau ini masih ada sisa, jangan ada sisa pada bulan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kesempatan terakhir pada tanggal insyaallah pada nisfu Sya'ban. Jadi kita juga kesempatan puasa. Minimal ini tanggal berapa nih? Tanggal 11, ya tanggal 10. Masih ada sekarang 3 hari, tapi kalau sudah juga 15 itu enggak termasuk itu. Kita puasalah mulai besok Kamis, Kamis. Nanti tanggal 15 jatuhnya malam Rabu. Masih ada kesempatan puasa bir. Kuis Jumat, puasa Jumat asal kita mulai, jangan mulai dari Jumat ya. Sebelum Jumat disambung ke Jumat tidak apa-apa sampai tanggal 15. Ini yang pertama, mudah-mudahan saya bisa mulai besok puasa sampai nisfu Sya'ban untuk memungkinkan dari Jawa di mana mungkin
Nanti 1, 2, 3 hari, tanggal 13, 14, 15, kesempatan akhir untuk menempuh catatan baru, mengangkat amal kita yang kurang-kurang itu. Mudah-mudahan Allah tutupi. Masih ada kesempatan untuk kita menambah nilai. Kalau kita akan rapor, kita perbaiki rapor kita di bulan Syaban terakhir, soalnya apa adanya. Ya, pada malam ini ada bab yang kita baca, bab Fadrejo. Bab ini menjelaskan kelebihannya suka lapar, teratas suka haus, bersabar alaihima, dan bersabar atas kedua sifat itu. Sebab dua sifat itu adalah sifat manusia yang al-adiyah, menjadi tabiat manusia bisa jadi malaikat. Setelah kedua ini, manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Tapi ini sifat dua ini yang namanya juk, lawannya kenyang. Atas haus lawannya apa? Apa lawannya haus? Dahaga, tidak minum begitu. Tapi kadang-kadang kita disuruh minum sampai 8 liter. Saya bilang, bagaimana minum 8 liter kalau dokter gitu ya? Kalau kamu kita sehari. Ya secukupnya, dulu wasyarabu wala terus itu kita makan, kita minum. Kalau kita ahli suluk itu ya belajar kita meninggalkan yang mubah, apa saja yang halal. Dari sejak belum puasa ini kita belajar meninggalkan yang mubah, yang boleh kita makan ditinggalkan. Itu pelajaran-pelajaran masuk ke daerah suluk, daerah hakikat. Ada bab ini ada 3 sifat yang memang paling susah pada manusia, itu lapar, haus, dan bersabar. Mau lapar, gerutu, tidak sabar. Kalau haus, gerutu juga tidak masuk sabar. Dua sifat itu kalau sudah kita tidak bisa kembali ke melatih diri. Misalkan ada puasa mudik, kalau bahasa Jawa itu tiap bulan 3 hari. Nah, bab ini akan kita lihat apa fadilahnya sifat juk dan atas, yang kalau sudah kita bisa melakukan dua sifat itu, baru namanya gelar kita ada sabar. Wa ma fadlul ju' wal atas was sabar alaihima. Sabar itu alaihima, alaihil ju' wal atas. Kalau tidak sabar ya gagal. Faqala ta'ala, faqala Allah ta'ala, wa lanabluwannakum. Ini yang al-mutlaq lil qasam, bersumpah demi kebesaranku, saya uji kamu dengan sesuatu. Minal khawf. Kalau sekarang ini khawf juga, corona, ekonomi, macam-macam. Kita jadi ahli suluk ya belajar, jadi kita ini belajar sabar itu. As-sabru ala ta'ah. Kuncinya di sholat 5 waktu. Setiap tepat 5 waktu termasuk orang yang sabar. Ya, artinya tepat, tidak menunda-nunda, disiplin. Kalau disiplin dalam sholat itu namanya baru masuk itu sabar. Ujian pasti dapat ujian itu namanya ketakutan. Sekarang ujian aja macam-macam, jangan pikirin. Memang itu perjalanannya kehidupan orang beriman. Wajib lapar.
wa nafsin minal amwal, kurang harta benar, wal anfusi, jiwa kita sakit macam segala. Kalau sudah sifat-sifat itu, khauf, takut, lapar, kurang harta, jiwa, gangguan, kita punya kesehatan, kekuatan dan lain sebagainya yang manusiawi itu, kalau kita kembalikan semua, itulah sifat yang memang harus menempuh. Kalau tidak mau ya mati aja. Jadi di dunia itulah kita diuji. Udah pasti orang takut, siapapun juga kedudukannya ya pasti ada sifat takut. Takutnya ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut sama corona. Akhirnya kan macam-macam, ragu, berbisono, ya ikutin aja aturan manusia, tapi tidak mutlak kita taat sama aturan manusia begitu. Harus punya prinsip. Kalau orang takut, nah ini sudah kurang itu, sudah bergeser itu. Makanya ada namanya tersembunyi syirik. Syirik hati itu diibaratkan dabar pun, namun kalau ada sayapnya semut yang paling kecil, di hati kita terlintas sifat-sifat tidak puas dengan takdir, itu termasuk syirik. Jadi kalau terjadi apa-apa ya biar. Dan orang ada istilah cuek dengan diri kita, jiwa kita, apa yang kita rasakan cuek aja. Ini lapar, kurang harta, kurang apa aja, alhamdulillah aja. Itu caranya. Dan harus dilatih. Baru kita menembus yang namanya alam hakiki, alam hakikat. Siapa sebenarnya diri kita ini, hamba Allah, sudah jadi hamba Allah, kagak gitu. Tapi untukannya untuk kita bisa melawan, artinya bersabar terhadap khauf, takut, ketakutan kita dibuat setan godain itu macam-macam. Para ulama kita sedih, kita juga harus benci perubahan seperti negara kita ini, kriminalisasi. Ya kita tenang, rasainlah, itu sudah besar. Apa namanya, nabarun lebih tipis dari. Nah ini ada bau musyrik. Karena musyrik itu paling bahaya. Musyrik, orang malu mau zikir, malu mau ibadah, itu sudah musyrik. Ya ada ini orang malu saya mau sholat, malu, musyrik. Coba, kadang-kadang itu terjadi sama diri kita ini. Jadi orang suluk itu diberisikan hal-hal musyrik. Akidah itu yang harus kita jaga, karena itu akan menembus. Kenapa kita susah ijabah? Kalau sudah hilang dash, rasa dalam batin itu yang membawa sifat-sifat. Hanya kajian itu perlu. Kenapa? Kalau kajian itu karena kita merintis diri kita, menunggu setan sedang nggak ada. Karena kita ini setan takut, dibuat takut, miskin, macam segala itu. Jangan pernah gitu setan. Bayangin duit banyak, itu setan. Dari situ kita terperosok kita. Situasinya setan lagi lembur hari kiamat sekarang. Dari sono dan pejabat kiri yang dari dalam itu yang berbahaya, kita terperosok. Dengan ulah-ulah, apalagi melihat YouTube itu. Bukan main. Nah ini, jadi ini harus bisa apa sih, sifat aja itu. Lapar, tidak ada yang namanya para aulia itu mana enggak. Kalau puasa ya enggak apa-apa. Cuma kenapa kita kalau bukanya pakai air aja, kalau enggak. Tapi kalau keyakinan tidak hukum, ya enggak apa-apa. Lagi besar, enggak ada yang dibuka. Yakin kita lumpuh, kita sekali-sekali ngetes. Saya puasa sekarang, coba sahur sama air, buka juga sama air. Tes kali itu, bagaimana kukuhnya keyakinan saya ini, harus tes. Tes ini, jadi supaya kita lihat sama inna qalbi.
saya ingin ngetes, jadi seperti Nabi Ibrahim ngetes iman juga, ingin cincang burung ngetes, kita juga kan ngetes apa benar saya tidak melawan batin saya, karena melawan batin itu yang tadi itu syirik dari batu namal, syirik masih terlintas setipis sayapnya nyamuk, sayapnya lebih kecil semut, lebih kecil lagi. Nah, ada semut yang paling kecil itu ada semut. Jadi begitu digambarkan teman nggak bisa kelihatan itu sayapnya. Itu yang terlintas di batin kita. Jadi kita diuji, jadi diujinya ini namanya ujian. Untuk mendapat surga itu ada ujian takut, ada ujian lapar, ada jurang kurang harta, kurang ganteng, kurang ganteng juga begitu dunia, kurang untung menurut kenapa saya tidak jelek seperti ini, begitu kata setan ya. Nanti kita doa Allah yang boleh, Allah saya jelek, jadi nggak dapat pasangan yang cakep. Nah itu seperti itu tuh setan itu pasti. Ya karena saya merasakan semua jiwa itu hampus jiwa itu yang diterobos oleh setan. Makanya hati-hati dari mana masuk setan, hati-hati dengan makanan, jangan makan riba, jangan makan yang unsur-unsur riba, macam-macam yang tidak halal itu terobosan setan. Itulah sebabnya di khauf kalau kita bertahan ya usah bikin tahu ya namanya khauf ya kembali kepada Allah. Lapar, kurang harta, kurang jiwa, sakit, bersamarat kadang-kadang ini betul bersamarat. Nanti akan datang waktu kalau Tuhan itu sudah datang, tidak ada air ini sedunia, buah-buahan sudah nggak ada. Nah, di wilayah masih ada tinggal pohon korma aja yang bisa berbuah, nanti ada saatnya datang. Jadi kalau tidak mempersiapkan, nah ini bukan karena pandangan-pandangan yang sudah diajarkan dalam Islam itu jangan jadi sekedar didengar, menyiapkan diri itu yang susah, mengamalkan, menyadarkan diri, mengingatkan diri. Kalau ini kita tinggal baca, saya juga mengingatkan diri sama, dan kita harus saya ini bagaimana gitu, kenapa saya ini begini, ini tidak benar ya, kita juga jawab bagaimana supaya benar. Yang supaya benar tentu kita dengar kajian-kajian ini supaya diterapkan dalam rasa, untuk menembus rasa yang dirasakan oleh rasa itu. Rasa, rasa itu merasa susah, itu rasa. Di mana itu susah itu di hati di mana tidak tahu. Kembalikan kepada yang berada dalam rasa yang dirasakan oleh rasa. Ya Allah kembali dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sederhana jawabannya, tapi sudahkah berfungsi kata-kata itu pada jiwa? Semua kasus kehidupan ini baru menaku menjadi ujian bagi orang yang beriman, karena kehidupan yang nanti tidak ada bandingannya, ya harus juga ujian. Kerjakan aja dunia, buat aja kita mau jadi apa, jangan pikirin. Jadi kalau dipikirin nanti macam-macam pikiran kita, tidak puas, masuk setan. Jadi tidak bakal ketemu yang mana syukur. Jangan pernah kita pilih pekerjaan di mana saya itu pekerjaan halal itu. Kalau yang halal disuruh, yang bukan juga harus ditahan, apalagi kalau yang samar-samar. Wa basyiris sabirin, kalau khauf, nafs, semua ketakutan kita bisa lawan, lapar kita bisa lawan, ya, kurang harta kita bisa lawan, dan kadang-kadang terjadi tidak ada buah-buahan yang kita mau makan, akan terjadi itu semuanya kita bisa lawan, baru dapat basyiris sabirin, kabar gembira, yaitu surga sudah mutlak. Berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar, dia kayak hisab, tanpa hisab.
Kalau orang kaya itu syukur. Orang yang kelebihan harta cukup nafas, nah disuruh lebih berat ujiannya. Ya, syukur itu lebih susah daripada sabar. Orang bersyukur punya harta benda. Sekarang ini orang contohnya, orang seorang bermiliar-miliar, kalau apa sih ini kan tanahnya tanah Allah. Jadi ini apa ingat nanti zakatnya itu kalau 1 miliar itu sudah berapa itu 25 juta. Kalau umat Islam tidak sadar dengan ini bahwa perang dulu pertama sama sahabat Sayyidina Abu Bakar diperangi orang Islam yang tidak mau zakat. Dirimu ini harus diingetin, saya sudah bilang itu masih jangan kecil-kecil diingetin itu, kumpulin orang-orang kaya itu. Kalau jadi orang Islam ditegasin. Dan kali sampai wajib disampaikan. Karena zakat itu sudah mutlak itu, aqimus shalah wa atuz berderet itu. Jadi wailul lil musallin, bukan alladzina hum sahun. Apa yang lupa, bukan lupa begitu, lupa menjalankan syariat, yang tidak mau zakat percuma. Ya, sekarang ini itu ujian itu. Ujian amwal ada dengan kita diuji dengan tidak ada, bebas. Kalau lagi cari yang halal, ya Allah berikan kita yang halal. Kalau yang banyak itu diujinya dengan pelit, jadi karun. Alhamdulillah, men. Ay alaiha, terhadap sifat-sifat tadi itu ada satu khauf, juk, lapar, kedua kurang harta. Itu sifat-sifat ujian masuk surga itu. Wasamara, tidak punya kebun nanas, kebun mangga, kebun ini samara, atau tidak punya pertanian samara juga. Tapi kalau punya samara nanti tidak zakatnya orang di sini masih tanam itu 3 bulan sudah panen ada, kan sudah tidak dianggap itu zakat. Mana kan? Seringan dia panen tiap bulan kena zakat 2,5%, 1 sok. Enggak ada. Sering saya ingatin itu kan wajib. Dan zakat tidak bisa sama seperti sholat kedudukannya. Kalau tidak dulu kita kaya sekarang miskin, bagaimana? Kodok itu zakat. Ya kodok wajib. Kalau dulu lagi dengan zakat kalau kita kaya wajib kodok. Kalau tidak ya numpuk. Kalau harta dipendam gitu. Itu 7 petala langit, bayangin aja. 7 tanah bumi 350 tahun tebalnya. Iya gitu. Ya ini orang itu kenapa kok bukan susah, karena dunia ini yang tempat ujian. Kalau mau jadi masuk surga ya tidak ada yang nak diuji. Ya siap kita, karena kita hanya iman, kita tidak bisa kita jual beli itu iman. Kalau sekarang gara-gara itu orang tidak aneh sekarang ini, memang ulama isu yang berbahaya. Kalau sudah ulama duduk di pemerintahan kan sudah susah. Ya zaman pemerintahan yang atas yang bawah aja, kalau jadi ustadz, jadi lurah sudah berubahnya itu sudah rusak. Suruh tanda tangan masih harus nyogok lah, itu sudah motorin itu. Kewajiban itu. Nah coba perintah ini bukan rahasia lah, kalau susah kan masih mau gitu, masih nyogok. Nah pidanya jangan ngasih. Bagaimana kalau enggak jadi mungkar baru terpaksa. Kalau enggak ya sama juga yang nyogok mau yang arasi walau kasih dinar. Nah hal-hal itu kan terjadi gitu. Dan jauh-jauh menjadi RT RW. Kalau RT kan masih digaji masyarakat. Bisa kalau RT RW nggak digaji. Kalau lurah itu sudah digaji. Paling sensitif itu dosa. Takut sama naksin minal amwal. Itu takut kurang harta. Kira harta itu menjamin dia masuk surga. Ya memang harta itu kalau memang makanya contohnya orang kaya dijamin masuk surga. Contohnya ada orang nyumbang 1 miliar,
dari hamba Allah? Ada nggak pernah dengar? Nah itu juga benar tuh. Belum pernah kita dengar. Maaf, nggak mau diberitahukan, nggak ada sumbangan untuk amal jariah 1 miliar dari hamba Allah. Belum pernah. Wali itu. Jadi orang kaya bisa jadi wali. Karena ada sarana ilmu, ada sarana kekayaan materi. Ilmu juga itu adalah sarana untuk masuk surga, sarana untuk masuk neraka juga. Ilmu sarana untuk masuk neraka. Saya supaya orang banyak butuh, banyak apa namanya itu kalau supaya banyak follower. Iya. Wah ini hebat. Tidak bisa itu. Ada bisnisnya itu. Jadi banyak pancingan di akhir zaman. Kembali kalau saya istilahkan, hati-hati setan lagi lembur. Setan sekarang hati-hati sudah datang waktunya. Buat habis waktu saya ini dari sekitar mungkin tidak sampai ratusan tahun dan kiamat. Ya kiamat yang sebentar mati kita tidak tahu juga. Kita hendak kembali kepada diri kita. Anfusaku, diri kamu, jiwa kamu, cobalah tanya itu hati kita sendiri. Gitu. Apapun kesibukan ditanya diri sendiri, saya sedang berada di mana ini, saya kan mau mati ini, saya kerjakan apa sekarang, begitu aja kita tanya. Artinya kalau sudah itu apa namanya kata-kata hati, qaulul haq, ada yang di dalam hati. Kalau sudah kata hati kita menanya ke diri kita, maka itu tandanya iman kita berperang. Banyak bertanya. Soal lapar di dalam Al-Quran dijelaskan wa qala ta'ala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu sehari kalau ada ngumpul dapurnya, kalau mau apa aja Rasulullah kan nggak ada artinya dunia. Tetapi supaya mencontoh, supaya kita nggak ada artinya ini dunia ini, Rasulullah sehari besoknya nggak ngumpulkan di dapur. Kalau kita tumpuk 24 jam ngumpul dapur. Sayyidina Ali itu dapat gelar begitu. Tapi dia sampai jadi buruhnya naikin air, bayangin. Nah itu nggak pilih, pokoknya halal. Jangan pikirin mau sedikit atau banyak. Terima aja. Mudah-mudahan yang sedikit dulu. Kalau bisa menerima sedikit, yang banyak insya Allah bisa. Arti malam yashkuril fadil, la yashkuril kasir. Orang kita ini kalau tidak terima kasih kepada yang sedikit, jangan harap kalau banyak mau terima kasih. Gelap kita. Rasulullah SAW yusiruna ala anfusihim walau kana bihim. Jadi memperhatikan orang lain juga. Oh, hari ini pas-pas ini walaupun ada pada diri ada kesulitan, kita kesulitan kan. Oh, ini ada rezeki di jalan, ada orang minta dan sebagainya. Kasihin aja. Urusan nanti di rumah buah itu susah itu. Anak saya belum bayar sekolah. Biarin aja karena ada yang duluan. Karena kita belum yakin, belum pernah bicara dengan hati kita sendiri. Anfus, bicara dengan hati kita sendiri. Baru timbul yakin. Bagaimana Sayyidina Ali juga diuji sama istrinya. Sering saya ulang-ulang itu, bukan sekedar cerita. Ingin makan apel istrinya lagi. Minta Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada duit, pilih aja. Akhirnya ketemu juga lah itu. Ada harta dapat 10, minta sebiji ada susah gitu, nyarinya akhirnya wortas. Jalan sana kemarinya ya dapat 10 biji masukin dalam apa namanya jubahnya, pulanglah. Di jalan ada yang minta, dikasih.
Jadi nggak dapat pulang, bukan nggak dapat apa-apa itu Sayyidina Ali. Tapi ada orang yang dikirimi Sayyidina Ali, wah mereka datang. Ada 10 itu, nah, itu apa yang ini sudah dikirimin sama orang, jadi datang orangnya yang mengangkat kepada Sayyidina Ali 10. Dikasihnya Sayyidina Ali 9. Ya, ya. Kurang ini katanya. Karena yang diharapkan itu saya sudah berbuat baik, balasannya 10 katanya. Karena berbuat baik sudah ikhtiar macam segala, balasannya 10. Saya mesti 10, nah 9. Kurang tuh. Nabi bilang itu sekian Pak. 1, balasannya 10. Di dunia juga begitu. Akhirnya dikeluarin, dia dikasih lagi. Nah orang yang bawa ini tuh, itu kelilingnya sudah mati. Nah ini wa yusiruna ala musir. Jadi ada merasa terhadap seorang lain. Ya, kita ini tidak bisa kalau kita rasakan lapar, orang lain juga lapar, begitu maksudnya. Kalau kan Nabi Muhammad sekalipun terhadap mereka itu kasus ada kesulitan. Kita tidak kesulitan di rumah, di jalan, yakin aja Allah ganti kalau ngasih. Karena dapat 1 Sayyidina Ali gantinya 10. Sudah dapat 1 aja beli buat istrinya, diminta di jalan itu. Tapi yakin, kata mertua saya kalau ngasih 1 diganti 10, kan begitu. Yakin, ya kata yakin hati ini diajar batin kita gitu. Kalau disuruh diajar batin kita, diajar jasad kita supaya 1 jadi batin. Diajar dia coba, ya ada. Nabi Ibrahim nyoba juga tuh. Ini uji iman. Kita uji iman kita. Kalau kebetulan nanti terjadi itu satu-satunya dapat. Saya ini punya ini orang jalan kasih aja tes gitu. Saya nanya gitu. Saya ngasih tadi orang 10 pasti diganti 1 pasti diganti 10. Benar. Diganti 10 ya ambil. Ya 10 pasti dia apa buat pasti sallallahu wa rasulullah. Sabda Rasulullah benar. Jadi benar sabda Rasulullah kalau ngasih 1 diganti 10. Al-Quran juga balahu asyru amsalina. 2 ini kita tes yakin. Yang ampus jiwanya harus diuji kita. Diuji dengan sifat itu, diuji dengan sifat kelebihan harta benda, apa kurang, apa lebih, diuji ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Rasulullah SAW, yabqa ayyaman la yakulu syai'an. Jadi Rasulullah juga kadang-kadang tidak ketemu itu sehari, tidak ada yang dimakan. Kalau kita ya Allah, mari kita menjadi hamba ya, bukan hamba Allah. Yang disebutkan abdun itu hanya Rasulullah SAW. Dari hamba Allah, apa hamba Allah? Kita masih apa ini? Wa'alam an-narju ahadu arkanil mujahadah. Lapar memang rukunnya orang yang mujahadah, melakukan sesuatu ibadah secara ujian berat, mujahadah sungguh-sungguh, ya. Rukunnya lapar. Kenapa? Dengan wabisa babihi tanpa nabil hikmat, ya nabiul hikmatu. Karena sebabnya lapar itu akan memancar cahaya dari sumber hikmah. Jadi dari sumber ini jadi kalau kita ini sungguh-sungguhnya rukun juk ini memang susah. Jadi kalau baca Quran juga kalau lapar enak. Saya kalau tidak makan biasanya kalau lapar saya biarin aja. Kalau baca Quran ini napasnya panjang. Jadi bukan kenyang, kebalik gitu. Suara kita memang tidak ada gangguan gitu. Jadi kalau makan-makannya kalau aturan ngaji itu kira-kira 3-4 jam, makan sono 4 jam baru boleh bersuara ngaji. Itu kunci suara. Itu ilmu suara itu. Jadi lapar banyak hikmahnya.
Itulah yang akan memancarkan cahaya hikmah dalam hati kita. Hayat hikmah itu, hikmahnya bukan hikmah kayak gitu. Hikmah itu artinya ilmu yang sangat luas, ilmu yang diamalkan secara luas walaupun sedikit, tapi kita amalkan secara luas, itu namanya yanabiul hikmah. Akan menjadi sumber cahaya yang akan memancar dalam gerak kita. Memancarnya kelihatan dalam tingkah laku kita. Itu hasil mujahadah di ahli suluk. Jadi untuk siapa? Kalau kita ya sekedar itu mulai berada itu kita sholatnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, istikharah yang lazim-lazim tak bisa tengah malam, tetapi mau pergi istikharah seperti Rasulullah. Misal kita mau keluar kerja, istikharah dulu, pulang istikharah di rumah, begitu. Enggak tuh, agak kelihatan enggak itu. Wudhu, jauh itu sudah istikharah berangkat. Pulang sampai di rumah istikharah, pergi bertani atau pergi kita mau kerja, sebelum berangkat istikharah dulu. Sebab itu pilihan, artinya kita memilih tidak dipilih yang benar oleh Allah Subhanahu. Nah itu kunci, karena yang paling tidak pernah ditinggal Rasulullah adalah istikharah. Gampang kul semuanya. Kul ta'udhu, kul ya'rifadun, kul wallah mahal. Kalau tidak hafal, saya sering paham di kemasannya hafal kita. Kalau tidak ya Allah, saya mau kerja ini, pilihkan kerja yang baik. Yang baik dijawabkan. Nah itu aja cukup. Karena Allah ini istaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratik. Belajar itu doa istikharah. Itu perlu. Karena itu bisa menyaring perjalanan hidup kita. Dan kerja apapun jangan lupa istikharah. Jangan, karena nanti nyesel juga kok. Kalau nggak pergi nggak dapat. Nyesel namanya itu. Tidak perginya itulah yang benar. Begitu mungkin ditolong kita. Kalau pergi, artinya Allah berikan refleksi dalam perjalanan hidup itu istikharah. Makanya bagus. Tapi jangan lepas istikharah. Paling gampang ayatnya kuliah sama Allah. Itu yang najar hikmah. Jadi kalau kita sudah suka jangan buru-buru, kalau makan kalau buru-buru kita. Tidak ada kalau dengan keyakinan itu orang tidak yakin ya penyakitnya penyakit apa namanya? Jangan, tidak boleh telat makan. Nggak ada mah. Saya dulu pernah mah juga, sekarang nggak ada apa-apa. Mau apa biarin aja. Karena kalau jangan cepet-cepet makan, tergantung itu musyrik itu. Apa hubungannya makanan sama mah? Sakit ya sakit, lapar ya lapar. Justru disuruh lapar juga. Baru itu timbul ya nabiul hikmah. Cahaya itu akan cemerlang menembus dari batin ke perilaku kita. Ahli suluk, ahli ibadah. Jadi ahli ibadah ini bisa masa ini. Ahli ibadah termasuk kita qabliyah ba'diyah. Kan ba'diyah aja, qabliyah ba'diyah juga malas. Istikharah kan gampang betul itu. Supaya masuk menembus ahli suluk itu. Yang tidak usah yang berat-berat lah. Mungkin malam kadang-kadang itu. Karena hajatnya dunia baru apa namanya tahajud tiap malam juga tidak berhasil. Buruk, enggak ingat. Wajar-wajar aja kalau normal malam bangun ya ingin sholat. Lillahi ta'ala itu susah. Karena jangan urusan dunia semua susah. Sholat tahajud tadi karena susahnya. Enggak ada urusan. Itu fadilah namanya. Fadilah yang ini dasarnya ada disuruh untuk taat sama Allah. Kalau fadilahnya itu kan urusan Allah. Cuma diceritakan juga. Tapi jangan salah karena itu jadinya karena sholat tidak menjamin pahala, sholat dari Allah. Jangan sampai cerita orang yang hidup dalam hadis cerita di satu pulau tiap hari makanan disiapkan, tapi yang diharapkan dia ibadah terus sholat sehingga makanan apa datang dari langit di tengah pulau apa yang ini ada. Tapi orang ini mengharapkan masuk surga
pahalanya banyak, mati dalam sholat. Akhirnya sudah mati, dia minta itu pahala sama sholat, enggak jadi. Sholat kita karena taat kepada Allah SWT, enggak ada urusan. Itu justru sholat itu kebutuhan manusia pada jiwa dan jasadnya, jasmaninya, yang akan bisa menyelamatkan dirinya itu sholat. Sholat harus sempurna, bagus bacaan, bukan asal-asalan ya. Kita mau belajar Fatihah, kalau ditegur Fatihahnya berhenti lagi, susah kita itu. Padahal itu pokok itu. Kalau sudah bagus Fatihah, bacaan sholat itu udah masuk surga. Belajar guru banyak, ustaz-ustaz yang banyak, jangan lupa ini saya nih bacaan sholat saya belum tepat. Pelajari, belajar pasang dan alat komunikasi mutlak bagi suluk. Wahwa min sifati ahli haqiqah. Kalau sudah kita atur sholat kita benar-benar, itu yang masuk menembus ahli haqiqah. Benar juga jalan hidupnya manusia, secara hakikatnya manusia fitrah. Hakikat manusia itu fitrah suci artinya adil, orang yang menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Itu Allah tidak hanya menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Sahlun bin Abdillah la yakulu ta'am illa 15 yauman. Satu awliya ilah namanya Sahl bin Abdullah, dia tidak makan kecuali setelah 15 hari. Jadi 15 hari itu tidak buka kecuali pakai air. Jadi menjelang Ramadan itu pada acara-acara para awliya. Jadi menguji diri siapa aja, apalagi sekedar puasa. Kenapa tidak bisa ikut sama para wali? Paling gampang kan makan aja. Tapi yakin dulu ukuran itu bukan karena harus jadi wali, harus jadi ulama, tidak. Akan diajarkan kalau dicontohkan 15 hari cukup dengan air yang uji aja. Mungkin sehari aja, besok bisa 2 hari. Harus diuji. Saya mau coba gitu. Ya Allah kasih saya hidayah kekuatan, saya mau coba ini puasa sahurnya pakai air, bukannya pakai air. Ada teman saya dulu tahun 50 di Tujuh. Sepanjang hidupnya Gus siapa namanya tadi hilang. Namanya Gus Yakub. Orang jadi makannya pakai air aja. Puasa itu. Sepanjang hidupnya gondok masya Allah. Kalau dilihat seperti cahaya begitu. Lupa saya namanya Gus siapa? Itu enggak makan nasi. Dia makannya pakai air. Buka pakai air, ya sama aja itu kan, itu adat. Jadi kalau yakin bahwa air itu menghilangkan haus, murtad kita. Haus sendiri, air sendiri. Namanya adatnya air itu menghilangkan haus dengan kekuasaan Allah. Haus berdiri sendiri, dahaga berdiri sendiri. Namanya berdahaga pada sifat adat kita, ya. Air itu namanya menjalankan dahaga itu diciptakan oleh Allah. Tapi bisa aja karena itu adalah sesuatu di luar syarat hidup, bukan hidup karena air. Coba dijadikan air itu, makanya waja'alna minal ma'i kulla syai'in. Itu dasarnya kan itu, kalau yakin dijadikan air itu setiap sesuatu hidup. Jadi kalau kita minum air aja boleh juga dites. Dan itu kalau mau mandi, mau minum, Allah berhati wajahnya minal ma'i kulla syai'in hayy. Quran minum. Saya sudah disuruh minum banyak tak bisa. Jadi sedikit aja minumnya. 4. Air itu setiap sesuatu akan hidup. Di Quran itu pasti. Kalau sudah Quran kan pasti. Kita cukup minum air aja itu. Allah ciptakan itu. Yang si Imam Sahl bin Abdullah tidak makan 15 hari.
yauman al-yauman wa idza dakhala Ramadan la ya'kulu hatta yara hilal Syawal. Jadi dari sekarang ini 15 hari sana enggak makan. Ya, itu sekarang aja dia buka dengan air, masuk bulan puasa sama sekali kagak pakai nasi, pakai apa. Puasa total. Nah ini mungkin nggak sampai di situ juga. Ya mudah-mudahan ini contoh-contoh yang kita berusaha yang tidak mungkin ya, sesuai dengan tingkatan kita, kadar iman kita. Tapi boleh dirintis dari yang kecil ya. Misalnya belanja coba sehari aja, bagaimana rasanya buka sama air, sahur sama air, buka sama air. Oh, coba harus. Karena Allah pastikan itu waja'alna minal ma'i syai'an gitu. Kita nguji. Dia semakin qalbi katanya Ibrahim alaihissalam supaya tenang hati saya. Oh benar iman saya. Itu sekali-sekali waktu gitu. Atau seperti tadi itu dapat satu diminta orang, kasih orang, yakini. Harus dites. Mudah-mudahan kita pahami insyaallah. Ini contoh-contoh dari para aulia. Wa inna ma yaqturu lailatin 'alal ma'i wahdah. Nah, dia waliullah Sahal bin Abdullah ini dia makan, dia buka sahur pakai air aja. Wahdah dibantu. Wakana yaqul, dia mengatakan ya kepada ini para waliullah Abdullah ya, Sahal bin Abdullah, ja'alallahu bisyabak al-jahl wal maksiyah. Kenapa Allah ciptakan kenyang sama kekenyangan itu Allah membuat jahil dan berbuat maksiat. Kalau suka untuk membuat berlebihan gitu, maka itu akan menimbulkan kejahilan dan akan menimbulkan perbuatan maksiat. Sehingga para ahli suluk, maka sekali-sekali puasa dan makan, coba mendudukkan ya, kedudukan iman kita yang tadi jana bi'ul hikmah, karena semua sudah dikasihkan ilmu oleh Allah kita. Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih ilmu, ilham sejak diciptakan manusia itu tahu yang buruk, yang baik. Tinggal dia pilih sendiri. Mau yang buruk haknya dia, yang baik haknya dia. Mau takwa, mau berdosa haknya dia. Nah ini kita gampang betul itu. Dia kembali kepada tadi itu. Mari menanya diri kita sendiri, produksi katanya orang sekarang yang itu ahli hakikat, dia selalu berbicara dengan hatinya sendiri. Maka kita juga bisa berbicara dengan hatinya orang, merasa kita seperti tadi itu waktu siruna ala anfusihim wa kana bihim hassasa. Kita merasa apa, lihat saudara kita keras, nyambung kan begitu. Oh saudara saya ini butuh, kita nyambung, kita dudukkan saudara kita supaya bisa. Malah Sayyidina Ali malah dikasih, dapat satu dikasih, enggaknya di mana itu katanya istrinya, enggak ada yang minta. Kan Rasulullah mertua sudah bilang kalau ngasih satu diganti 10, belum lama datang. Akhirnya menguji, boleh menguji iman dan Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Afwan juga. Dia tumainna qalbi, supaya tenang ini hati ini, iman saya sudah benar ini. Nah ini tahu dia bukan, oh iman saya benar, bukan baik. Yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan ini keterangan ini kita baca maulid, sekarang kita bertawasul kepada Rasulullah SAW.